Halo semuanya para sahabat dan kelas 11 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF melalui video ini. Kita akan membahas materi fisika tentang gelombang bunyi part 2. Jadi kita bahas nanti di sini tentang intensitas bunyi, kemudian taraf intensitas bunyi, dan yang terakhir adalah efek Doppler. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi sering disebut dengan yang namanya kekuatan bunyi. Jadi ingat bahwa intensitas bunyi itu sama dengan yang namanya kekuatan daripada bunyi. Di mana rumus untuk mencari intensitas bunyi dirumuskan dengan I sama dengan P per A. I sama dengan P dibagikan dengan yang namanya A. Lalu apa itu yang namanya P? P itu adalah daya akustik daripada bunyi, di mana satuan daripada daya itu adalah watt. Kemudian kalau A itu adalah luas penampang. Luas penampang dalam satuan meter dipangkatkan dengan 2. Kemudian ingat bahwa yang namanya bunyi merambat ke segala arah, maka itu merupakan bentuk ruang. Jadi luas penampang yang kita pakai adalah pada umumnya berbentuk ruang, maka itu berbentuk bola, di mana luas penampang bola adalah 4 pi R dipangkatkan dengan 2. Tentu R di sini adalah jari-jari bola, namun di dalam soal itu nanti bahwa R sering disebut dengan jarak. Jarak daripada suatu titik terhadap sumber bunyi dalam satuan meter. Itu dia yang namanya intensitas bunyi. Kemudian kalau perbandingan antara I1 kita bandingkan dengan I2, I1 dibandingkan dengan I2, maka ini hasilnya adalah R2 dibandingkan dengan R1 dipangkatkan dengan yang namanya 2. Kenapa bisa seperti ini? Karena luas penampang tadi 4 pi R kuadrat, maka I berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, tidak boleh dibilang bahwa intensitas bunyi berbanding terbalik dengan jarak, tidak bisa, karena R-nya dipangkat 2. Jadi yang benar adalah intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, kemudian bagaimana hubungan daripada yang namanya intensitas bunyi atau I dengan frekuensi dan amplitudo. Jadi amplitudo saya buat di sini AM, amplitudo, biar tidak sama dengan A di sini. Kalau A di sini tadi adalah luas penampang, maka kalau AM adalah amplitudo. Lalu hubungannya gimana? Kita ingat dulu bahwa untuk mencari daripada energi bunyi adalah E sama dengan P dikalikan dengan T. P dikalikan dengan T boleh, atau E sama dengan setengah KA kuadrat. Tentu A di sini adalah amplitudo. Kemudian ingat bahwa yang namanya K itu sama dengan M massa dikalikan dengan omega kuadrat. Oke. Sementara kalau omega itu rumusnya adalah omega sama dengan 2 pi R.
Kemudian dengan kita gabungkan persamaan itu, bahwa P dikalikan dengan T sama dengan setengah K A amplitudo dipangkatkan dengan 2. Lalu ini tadi bahwa P itu adalah daya. Lalu kalau kita cari daya dari persamaan I sama dengan P per A, maka kalau P dari sini adalah I dikali A. Jadi kita tulis I intensitas dikalikan dengan luas penampang A dikalikan dengan T sama dengan setengah K tadi rumusnya adalah M dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan amplitudo dipangkatkan dengan 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan terus, maka kita peroleh I dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan T sama dengan setengah dikalikan dengan M. Omega dari rumusnya adalah 2πr. Oke, ini 2πr kita pangkatkan dengan 2. Berarti jadi 4pi kuadrat dikalikan dengan F kuadrat dikalikan dengan amplitudo dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya I dikalikan dengan A dikalikan dengan T sama dengan setengah dikali 4 berarti 2. Jadi 2. Kemudian dikalikan dengan M dikalikan dengan pi kuadrat dikalikan dengan F pangkat 2 dikalikan dengan amplitudo dipangkatkan dengan 2. Maka bisa kita tuliskan untuk mencari I sama dengan intensitas adalah 2M dikalikan dengan pi kuadrat dikalikan dengan F kuadrat dikalikan dengan amplitudo di pangkat 2 dibagikan dengan luas penampang dikalikan dengan T. Nah, terlihat di sini bahwa intensitas itu sebanding dengan frekuensi kuadrat kemudian amplitudo di pangkat 2. Itulah hubungan daripada intensitas dengan frekuensi dan amplitudo. Jadi ingat bahwa intensitas sebanding dengan kuadrat frekuensi dan kuadrat amplitudo. Oke. Kemudian dengan mengingat persamaan bahwa yang namanya rho itu adalah massa dibagikan dengan volume. Jadi kalau kita cara dari sini massa rho dikali V. Jadi boleh juga kita tulis bahwa I sama dengan 2 dikalikan dengan rho dikalikan dengan V volume dikalikan dengan pi kuadrat F kuadrat amplitudo dipangkatkan dengan 2 per luas penampang dikalikan dengan T. Nah, itulah hubungan daripada intensitas dengan frekuensi dan amplitudo. Oke. Materi selanjutnya kita bahas adalah taraf intensitas. Oke, taraf intensitas atau disingkat dengan yang namanya TI. Taraf intensitas sering disebut dengan tingkat kebisingan. Jadi bising ya. Oke, tingkat kebisingan. Dalam satuan desibel. Jadi satuan standar daripada yang namanya taraf intensitas adalah desibel, bukan bel. Jadi kalau di dalam soal itu nanti diketahui satuannya bel, maka harus kamu tukar dulu ke desibel. Lalu berapa hasilnya? 1 bel sama dengan 10 desibel. Kemudian ada 3 persamaan untuk mencari taraf intensitas. Yang pertama itu adalah jika ditanya taraf intensitas, lalu diketahui di soal itu adalah intensitas,
maka rumusnya adalah TI sama dengan 10 logaritma I dibagikan dengan I0. Apa tadi I? Intensitas. Apa rumusnya? P per A. Kemudian, ini kalau kita konversi ini ke eksponen, maka hasilnya adalah kita konversi ke eksponen, maka hasilnya adalah I per I0 sama dengan 10 pangkat TI per 10. Nah itu dia. Oke. Lalu gimana nanti cara menerapkan ke soal? Nah begini. Kalau di soal itu misalnya ditanya taraf intensitasnya, yang diketahui intensitasnya, saya ulangi, ditanya tarafnya, lalu diketahui intensitasnya, kita pakai aja yang biru. Tapi kalau misalnya dibalik, diketahui intensitas, udah, bukan ya, dibalik diketahui taraf intensitas, lalu ditanya intensitas, maka kita pakai aja rumus yang merah ini, bercepat. Saya ulangi. Jika ditanya taraf intensitas, yang diketahui intensitas, maka kita pakai yang biru. Tapi kalau misalnya diketahui taraf intensitasnya, kemudian ditanya intensitasnya, maka kita pakai yang merah, biar cepat. Seperti itu ya. Nah, dari sini adalah bahwa I adalah intensitas bunyi dengan rumus P per A. Sedangkan kalau dia I0, I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran. Ini sudah ketentuan, harus diingat, nilainya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Itu diingat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua taraf intensitas. Taraf intensitas untuk jaraknya beda tapi jumlah sumber sama. Jumlah sumbernya sama. Jadi misalnya seperti ini. Ini sumber bunyi, kemudian ini kita sebut nanti adalah RD, jarak dekat. Maka di sini adalah taraf intensitas yang dekat. Kemudian di sini ada yang namanya RJ, jarak jauh. Jarak jauh. Jadi di sini adalah taraf intensitas yang jauh. Jadi masuk daripada nomor 2 ini adalah jaraknya beda. Ini berbeda jaraknya, tapi jumlah sumbernya sama. Artinya jumlah sumbernya sama, ya sama 2 klakson gitu kan, atau 10 klakson, jumlahnya sama gitu. Jadi jaraknya berbeda. Tentu dari sini kita lihat bahwa yang lebih bising mana? Yang lebih bising yang paling dekat. Ya kan? Makin dekat ke sumber maka makin bising. Seperti itu dia. Saya ulangi, di sini RD adalah jarak dekat, TID taraf intensitas yang dekat, kemudian RJ adalah jarak jauh, kemudian TIJ adalah taraf intensitas yang jauh. Maka rumusnya kita tuliskan dengan, kalau ditanya taraf intensitasnya, jadi rumusnya kita tuliskan hubungannya TIJ sama dengan TID dikurangkan dengan 20 logaritma jarak jauh per jarak dekat. Nah itu dia. Oke, kalau ditanya nanti tarafnya, maka kita pakai persamaan seperti ini. TIJ sama dengan TID dikurang 20 logaritma jarak jauh per jarak dekat. Apakah selalu TIJ yang ditanya? Enggak, bisa juga nanti TID yang ditanya, yang diketahui TIJ-nya. Seperti itu ya. Oke. Lalu kalau misalnya ditanya tarafnya ini kita pakai yang biru. Sebaliknya ditanya jaraknya, ya, ditanya jarak. Jadi nanti di soal itu diketahui taraf intensitas jauh, kemudian taraf intensitas yang dekat. Lalu ditanya jaraknya, ya kita konversi aja. Ini kita konversi ke eksponen. Jadi boleh kita tuliskan ini persamaannya adalah jarak jauh per jarak dekat sama dengan
10 dipangkatkan dengan delta TI per 20. Dari mana 20 ini? Ya ini 20 kan? Oke. Saya ulangi, kalau ditanya tarafnya, maka kita pakai yang biru. Yang biru ya. Tapi kalau misalnya di soal itu ditanya jaraknya, kalau ditanya jaraknya tentu tarafnya diketahui. Nah, jadi RJ per RD sama dengan 10 pangkat delta TI per 20. Apa itu delta TI? Selisih ya, selisih daripada taraf intensitasnya atau perbedaannya berapa. Lalu dibagikan dengan 20. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita balik. Ditanya untuk taraf intensitas yang jaraknya sama, kemudian jumlah sumber beda. Kita balik dari nomor 2. Nah, jadi misalnya di sini ada sumber bunyi. Nah, di sini jaraknya sama. Oke. Nah, sumber ini juga sumber ya. Jadi dua sumbernya. Ini juga sumber untuk jarak yang sama. Hanya perbedaannya begini. Ini jumlahnya adalah kita sebut jumlahnya jumlah N sedikit. Kemudian ini NB jumlah banyak. Maka disinilah TIS, taraf intensitas yang jumlah sedikit. Kemudian disinilah taraf intensitas yang jumlah banyak. Tentu mana lebih bising? Antara 10 klakson dengan 100 klakson. Yang lebih bising adalah 100 klakson. Jadi antara 10 klakson dengan 100 klakson berarti 10 klakson itu jumlah sedikit atau NS. Kemudian 100 klakson adalah jumlah banyak atau NB, seperti itu. Oke. Kemudian rumusnya adalah kita tulis dengan taraf intensitas. Taraf intensitas yang jumlah banyak sama dengan taraf intensitas jumlah sedikit ditambahkan dengan 10 logaritma jumlah banyak dibagikan dengan jumlah sedikit. Oke, ini rumus kalau ditanya tarafnya. Kemudian kalau ditanya jumlah sumbernya, tentu nanti yang diketahui taraf intensitasnya. Lalu ditanya jumlahnya, maka kita konversi juga ke eksponennya. Ini kita tulis dengan NB per NS sama dengan 10 pangkat delta TI atau perbedaan tarafnya dibagikan dengan 10. Seperti itu dia. Oke. Kemudian bisa nggak nanti jaraknya berbeda, kemudian jumlah sumber berbeda? Bisa. Jarak beda, jumlah sumber berbeda, berarti kita gabungkan 2 dengan 3. Seperti itu aja ya. Oke, itulah yang namanya taraf intensitas. Kemudian yang terakhir materi kita adalah efek Doppler. Oke, efek Doppler itu terjadi ketika ada yang namanya sumber bunyi, kemudian ada pendengar, ya. Jadi ada sumber bunyi, ada pendengar, maka ini dirumuskan dengan ini tidak susah. Rumusnya adalah frekuensi pendengar FP, frekuensi pendengar sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS dikalikan dengan Fs. Oke. Jadi keterangan ini adalah P itu pendengar, S itu sumber. Jadi Fp itu frekuensi pendengar, Fs frekuensi sumber bunyi, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi. Kalau V cepat rambat bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara kalau tidak diketahui
maka kita ambil 340 meter per sekon. Nah, dengan ketentuan daripada plus minus di sini, oke, ini sumber, ini pendengar, oke, di kiri sumber, kemudian di kanan pendengar, bisa enggak di kanan sumber, di kiri pendengar, bisa, tidak ada masalah, ya, tidak ada persoalan di situ. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah untuk ketentuan plus minusnya. Jadi kalau sumber, lihat tanda panahnya, kalau sumber mendekati pendengar, maka PS-nya kita ambil bertanda negatif. Maka nanti di sini negatif. Nah, kalau pendengar mendekati sumber, maka kita ambil PP-nya bertanda positif. Nah, ini ingat ya, sumber mendekat negatif. Nah, tapi kalau pendengar mendekat itu positif. Lalu sebaliknya, kalau sumbernya menjauhi daripada pendengar, maka PS-nya kita ambil positif. Sedangkan kalau pendengarnya menjauhi sumber bunyi, maka PP-nya kita ambil negatif. Jadi untuk mengerjakan soal nanti sebisanya, jadi gambar dulu sumber dan pendengar. Oke. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ya. Nah, di sini misalnya sumber. Oke. Kemudian ini pendengar, lalu ini bergerak searah seperti ini. Ya kan? Maka kalau kita menentukan tandanya, ini pendengar mendekati sumber. Pendengar mendekati sumber berarti bertanda positif, artinya PP-nya positif. Kemudian sumber menjauhi pendengar, lihat tanda panah ya. Sumber menjauhi pendengar, kalau sumber menjauh, maka nanti kita ambil PS-nya positif. Maka nanti persamaannya adalah di atas plus, di bawah juga plus, seperti itu. Oke, itulah materi gelombang bunyi part yang kedua. Tunggulah videonya untuk pembahasan soal soalnya. Sekian dari saya, terima kasih, Tio Emet.